Oke, teman-teman, ini adalah welcome pack-nya Marketing Research Intern Grande GPS United ya. Nah, jadi seperti yang dari awal kita udah ngomongin ya, waktu kita di kick off itu tujuannya ini adalah untuk melatih teman-teman ya, apakah mahasiswa, apakah fresh graduate ya, dalam proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mencatat dan menganalisa semua data ya. Data-data apakah itu? Data ini tentu saja berhubungan tentang satu konsep ya, atau tentang satu produk. Apakah market cukup mengerti mengenai apa namanya, kegunaan fungsi dari produk ini gitu loh, ya kan, dan apakah konsep atau produk ini membawa manfaat untuk mereka. Nah, ini tujuannya biasanya pekerjaan ya dari seorang marketing research di sebuah perusahaan gitu loh. Nah, kemudian dari berdasarkan research-nya itu, berdasarkan surveinya itu ya, nanti dia bikin summary-nya gitu loh ya. Nah, jadi nanti perusahaan bisa tahu nih, oh ternyata produk yang dia buat ini memang bisa diterima oleh masyarakat gitu kan, atau sebaliknya gitu, masyarakat sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, itu contoh ya teman-teman ya. Jadi penting banget sebenarnya posisi seorang marketing research ini ya. Jadi teman-teman dalam hal ini ya, ketika teman-teman sebagai seorang marketing research ya, teman-teman satu belajar mengenai nanti bagaimana ya, sebenarnya tujuannya kan gitu ya, bagaimana nanti satu perusahaan ini bisa melakukan strategi ya, strategi-strategi untuk pemasarannya dia gitu loh ya. Kalau misalnya ternyata produknya ini kurang diminati gitu loh. Nah, nanti dia mesti tahu nih kenapa kurang diminati, apakah marketnya nggak cocok, apa jadi dia punya strategi-strategi marketing yang berbeda-beda ya. Karena kan misalnya strategi marketing di strata misalnya orang yang berincome di atas 20 juta dengan orang yang berincome di atas 5 juta itu kan pasti beda ya teman-teman ya, strategi-strategi marketingnya gitu loh ya. Nah, selain itu juga melatih communication skill teman-teman ya, terutama juga mental block, interpersonal skill ya. Jadi teman-teman jadi lebih berani, lebih pede gitu kan untuk ngobrol dengan orang. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ikutin program ini sampai dengan selesai ya, teman-teman bisa melamar di posisi-posisi di departemen marketing ya di perusahaan misalnya sebagai marketing research ya. Kemudian juga bisa masuk ke departemen sales gitu loh ya. Kenapa? Karena teman-teman udah terbiasa untuk berhubungan dengan orang. Ya, dan kemarin seperti yang saya udah sampaikan, metodenya kita ini adalah kita melakukan direct survey, ya interview. Kita mesti langsung bertemu dengan mereka. Apakah ketemunya itu offline, ya ketemu langsung ngobrol gitu ya, atau ketemunya online by Zoom ya, atau Google Meet ya. Jadi nggak bisa tuh teman-teman langsung, tolong dong lu isi ya survei ini seperti itu, nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita perlu interaksi dengan mereka ya. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam, apa namanya ya, di dalam interaksi gitu, tersebut ya, dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, si nasabah ya atau si, klien itu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai, satu produk ya, nanti saya akan jelaskan di sini ya, 3 produk yang ada nanti di dalam market survei itu, sehingga nanti teman-teman paling tidak sedikit mengerti, oh produknya atau konsepnya seperti ini, tujuannya buat apa gitu ya. Jadi nanti, bisa meyakinkan untuk si, apa namanya, responden itu gitu loh, untuk, follow up lebih lanjut ya. Nah, surveinya seperti juga saya sudah sampaikan waktu di kick off itu, yaitu untuk, apakah masyarakat Indonesia sudah mengerti dengan baik ya, untuk memiliki perencanaan keuangan pribadi atau keluarga. Ya, kemudian, apakah, produk yang mereka udah miliki belum produknya untuk perencanaan keuangan ini? Kalau mereka sudah miliki, seperti apa produknya, ya? Dan seperti apa sih produk ideal untuk mereka? Nah, ini yang teman-teman perlu tahu, nanti bikin summary-nya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai, dana pendidikan anak ya. Kita tahu bersama ini sebenarnya sangat-sangat penting, sangat krusial. Kenapa? Karena, apa namanya ya, biaya pendidikan itu kan nggak murah ya teman-teman ya, makin lama makin mahal gitu loh, apalagi kalau orang mau kuliah ya. Nah, jadi kalau tidak direncanakan dengan baik ya, kasihan nanti ya, mungkin adik-adik kalian ya, apa namanya, ponakan dan sebagainya, itu nanti mereka setengah mati gitu loh kalau mau kuliah di tempat yang bagus. Makanya teman-teman juga perlu menyadari bahwa dengan, tugas ini ya teman-teman menolong juga
orang tua untuk paling tidak mereka aware gitu ya tentang pentingnya apa namanya perencanaan keuangan terutama dana pendidikan anak. Ya, respondennya siapa aja, ya terutama mereka-mereka yang pasti yang udah punya income ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ketemu nih teman-temannya ya, eee apa namanya, sesama mahasiswa, bisa nggak? Bisa, asalkan mereka memang sudah punya income ya. Misalnya mereka walaupun mahasiswa gitu ya, mereka udah punya income ya, misalnya mereka apa namanya, punya, main di Tokopedia, di Shopee, atau bisnis-bisnis lain, misalnya mereka ngajar les ya, apapun itu, mereka udah punya income. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena, apa namanya, tujuannya di sini adalah bagaimana merencanakan keuangan, terutama income ya. Nah, apa yang mau direncanakan kalau mereka tidak punya income? Nah, gimana dong kalau misalnya, mereka belum punya income? Ya, teman-teman bagaimana caranya ngobrol dengan mereka, minta izin sama mereka untuk ngobrol ya dengan orang tuanya, ya kan, dengan paman bibinya, dengan kakaknya yang udah bekerja ya, untuk melakukan survei ini. Atau mereka-mereka yang, sudah punya anak ya, atau cucu gitu loh, terutama untuk dana pendidikan. Nah, step by step-nya ya itu nanti, saya nanti di sini teman-teman langsung saya liatin aja ya, ada list nama saya udah siapin ya, teman-teman isi di situ. Kemudian, ada jadwalnya ya, kontak mereka untuk atur jadwal bertemu ya, apakah bisa online ataupun offline. Sebenarnya nggak lama sih teman-teman ya, bilangnya sama mereka nanti, "Ini nggak lama sih Om, Tante, Pak, Bu, ya paling sekitar 15 sampai 20 menit aja. Boleh ya, Gilang," ya misalnya teman-teman namanya Gilang, "Gilang bertemu bentar ya." Loh, nggak apa-apa, kamu kasih aja ke saya, market surveinya Gilang, nanti Tante isi, nanti Om isi. Aduh mohon maaf nih Om, Tante, ya. Gilang mesti lakukan ini, karena metodenya ini memang harus interview langsung, gitu. Nggak apa-apa Om, nanti, Gilang aja yang ini, gitu ya. Maksudnya kita ketemu bentar, Gilang yang isi gitu loh jawabannya, gitu ya. Nah setelah teman-teman lakukan itu, ya ada nanti buat, weekly report, gitu, ya. Nah ini, apa namanya, program kita ya, apa yang teman-teman dapatkan di sini ya, teman-teman pasti dapatkan yang namanya program pengembangan ya, sebenarnya, nilainya itu ya kalau kita mau rupiahkan cukup mahal ya, kan 3 bulan ya teman-teman, itu 12 jutaan dan kita kasih gratis gitu teman-teman. Kalau orang lain biasanya, mereka kalau mau di sini ya untuk, dapat coach segala macam itu bayar gitu loh teman-teman. Karena kan kita mau teman-teman lebih berkembang, lebih bertumbuh gitu ya. Nah, kemudian, kita kasih ya teman-teman, ada uang sakunya nggak? Kak, ada, tapi ada PR-nya tentu saja bagaimana untuk mendapatkan uang saku tersebut. Nanti saya, bahas ya, di slide selanjutnya. Kita akan berikan ke teman-teman internship certificate ya dari GPS ya, dan juga sebenarnya kontrak ya. Nah, gimana cara dapatin kontraknya dari GPS ini? Ya teman-teman, penuhi dulu ya, ada 50 poin gitu loh. Kenapa? Karena kita mau, orang yang kita berikan kontrak itu berarti mereka serius gitu loh. Nggak hanya ada di grup aja, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Kita nggak mau kayak begitu teman-teman ya. Terus professional recommendation letter for your future career ya. Pasti ya kita akan ngasih benar-benar satu surat khusus special recommendation ya, dan boleh nanti kalau teman-teman di-interview oleh perusahaan ya, boleh sebutkan, nomor telepon, GPS atau kakak mentornya ya, karena kan kita keluarin nih professional recommendation ya, untuk kita ditelepon bahwa benar misalnya teman-teman itu, adalah, sudah mengikuti program ini dan, apa namanya, sudah menjalankan gitu loh, seperti itu ya. Nah, ini program-program yang kita mau berikan ke teman-teman selama 3 bulan ya, mengenai bukan hanya, murni mengenai survei doang ya, banyak ilmu lah ya, mengenai ilmu keuangan, komunikasi, digital sales marketing ya kan, interpersonal dan networking skill ya, personal development terutama ya, teman-teman. Karena kalau teman-teman, gini loh teman-teman, sekarang ini kan kita lihat ya bahwa, makin persaingan itu makin tinggi gitu loh, apalagi makin banyak perusahaan yang layout ya karyawannya, kayak kemarin Shopee ya, kalau nggak salah dia baru layout perusahaan apa, karyawannya dia gitu loh. Nah otomatis, apa namanya ya, saingan tuh makin banyak gitu loh teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalau kalian hanya bersaing di technical skill ya, misalnya kalian mengetahui apa gitu ya, misalnya, dari bidang studi masing-masing lah ya. Nah, itu agak repot nih, apalagi kalau sudah bersaing dengan mereka-mereka yang lulus dari luar negeri, gitu misalnya ini ya. Nah, tapi kenapa, akhirnya teman-teman yang terpilih ya, karena teman-teman punya,
personal development yang menarik gitu ya. Mereka senang ngajak ngobrol sama teman-teman gitu ya. Terus kemudian kelihatan lah itu waktu interview teman-teman. Kalau teman-teman itu punya yang namanya growing mindset ya, udah biasa ketemu orang, udah biasa ngobrol sama orang, udah nggak kaku ngomong, itu udah kelihatan banget teman-teman saat interview ya. Nah, kemudian ini ya yang kita akan support ke teman-teman untuk programnya kita di Grande Development Program ya untuk marketing research intensif. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi teman-teman sebenarnya di sini ini teman-teman yang penting rajin aja sih ya. Kenapa teman-teman perlu rajin ya? Rajin ketemu orang, rajin ngobrol ya, rajin melakukan market research ya, market survey gitu kan, sehingga teman-teman bisa dapat feel-nya gitu loh ya. Jadi teman-teman bisa melakukan ini ya. Saran saya sih jangan melakukan ini hanya karena memenuhi tugas semata atau memenuhi total poin semata. Nah, teman-teman nggak dapat itu feel-nya gitu loh. Tapi kan yang penting gimana nih teman-teman bisa growing ya, benar nggak teman-teman ya? Gimana caranya teknik ngobrol dengan orang ya, teknik bertanya itu kan yang lebih penting ya kan? Nah, kalau misalnya kalian di sini cuma dapetin poinnya bla 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 terus kayak gitu aja gitu ya. Nah, nanti kan susah gitu loh. Ketika interview atau ketika kalian udah mulai berkarir di satu perusahaan ya, nanti lama gitu loh karirnya untuk melesat gitu ya. Kenapa? Karena kalian tidak terbiasa gitu loh. Nah, makanya anggaplah ini adalah sebenarnya satu tempat belajar juga ya. Jadi kan teman-teman saat ini belajar di kampus masing-masing ya. Nah, di Grande Development Program ya, teman-teman belajar gitu loh. Belajar apa? Yaitu tadi langsung direct ke lapangan. Oh, seperti ini ya cara ngobrol sama orang ya, orang yang lebih tua ya, orang yang apa namanya punya posisi, punya jabatan. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu nanti kelihatannya dari mana, teman-teman? Kelihatan nanti dari teman-teman berubah ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, key performance indikatornya ini kita hitungnya mingguan ya, teman-teman ya. Misalnya di 1 minggu itu teman-teman bisa menemui ya, makanya nanti ada list nama teman-teman isi semuanya, itu bisa menemui 3 sampai 6 orang. Nanti ditulis tuh namanya siapa aja gitu ya. Nah, atau 6 sampai 12 orang. Nah, itu ditulis gitu siapa aja, pekerjaannya apa ya, selfie juga dengan mereka, nanti itu ada nanti di report saya akan jelaskan ya. Nah, tapi dari orang-orang yang ditemui ini, ternyata mereka mau nih untuk tahu lebih lanjut mengenai satu produk ya. Nah, oleh karena itu kita kasih nih teman-teman ya, kita kasih uang saku ya. Nah, di sini sebenarnya berperan itu adalah teknik interpersonal skill, teknik communication, dan kalau teman-teman menguasai teknik-teknik ini ya, teman-teman sangat-sangat berpeluang untuk karirnya melesat di dunia sales gitu. Ya, gitu teman-teman. Jadi jangan dilihat dari nilai uangnya, tapi gimana caranya, ini satu challenge ya, satu tantangan di mana dari orang-orang yang ditemui itu mereka mau lebih lanjut gitu loh untuk diskusi ya dengan kakak mentor seperti itu teman-teman ya. Nah, karena kalau misalnya mereka nanti udah ngomong dengan kakak mentor ya dan akhirnya mereka closing ya untuk produk tersebut ya teman-teman, uang sakunya selain dapat uang saku teman-teman juga terima bonus ya. Bonus closingnya itu tergantung dari preminya dia bayar berapa. Ya misalnya preminya dia bayar misalnya 1 juta ya teman-teman dapat berarti 10% kali 1 juta ya berarti 100.000 kali 3 bulan ya. Ditambah tadi uang saku kan udah dapat juga. Ditambah lagi terima cash award ya. Kalau dalam 1 bulan itu omsetnya itu misalnya 5 juta. Ya misalnya ada kalian oke banget nih ya, ada 5 orang nih mau buka ya, premi 1 juta misalnya gitu ya. Ya kalian terima lagi nih cash award 1 juta. Sekali lagi teman-teman jangan ngelihat ke duitnya, tapi anggaplah ini satu challenge ya. Di mana ketika kalian memenuhi target-target ini ya kalian sudah sangat-sangat berpotensial ya untuk masuk ke dunia sales. Jadi sekali belajar ya, belajar dari dunia marketingnya, marketing research-nya, teman-teman juga belajar dari dunia sales gitu ya. Dan kemudian kalau teman-teman ajak teman yang lain join ke sini, teman-teman dapat allowance 35.000 per orang ya. Nah, itu dibayarkan setelah intern tersebut mulai lakukan aktivitas survei. Nah, ini ada kriterianya nih untuk siapa-siapa yang ketemu dengan kakak mentor. Yang pasti sih mereka ada income ya, bukan yang pengangguran gitu loh teman-teman ya. Kemudian mereka mau tahu lebih lanjut ya dan mereka mau untuk ditemui ya, untuk ketemu gitu. Makanya nanti di apa namanya di Google Sheet-nya itu nanti ada isi tanggal gitu, tanggal berapa sih gitu ya teman-teman.
Nah, ini setiap minggu jangan lupa kita akan ketemu ya, kita akan nge-review nih ya, apa aja masalah teman-teman di lapangan, sambil kita pasti belajar ilmu baru juga gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat nih siapa yang terbanyak nih melakukan aktivitas survei ya, ketemu orang ya kan, tapi pasti ada bukti fotonya dong ya. Nah, kemudian juga tapi kan kalau misal teman-teman ketemu mereka belum tentu dia mau untuk follow up ya, ketemu kakak mentor belum tentu gitu loh. Tapi kalau teman-teman oke gitu ya interpersonal skill-nya dan mereka mau, nah itu kita juga kasih lagi tambahan kontesnya ya untuk dapat lagi angpaonya gitu. Ya, ini step by step-nya yang tadi saya udah jelasin. Nah, ini poinnya. Ya, poinnya nih teman-teman, kalau hadir di onboarding kayak kemarin tuh berarti teman-teman yang hadir dapat poin 2 ya. Nah, sekarang hadir kayak begini teman-teman dapat lagi 2 gitu ya. Nah, setiap responden yang diwawancara, nah ini kan teman-teman lakukan wawancara sama mereka ya, makanya nanti diisi di apa namanya Google Sheet-nya itu siapa aja mereka, bla 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 biar semuanya bisa kita evaluasi ya. Saya bisa pantau semuanya juga gitu teman-teman, kakak-kakak mentor. Nah, itu poinnya 5. Nah, tapi kalau dari responden yang diwawancara ini mereka akhirnya juga mau ketemu lagi ke Kak Mentor ya untuk penjelasan produk ya, poinnya itu dapat 10 teman-teman ya. Jadi memang usahakan ya mereka mau ya untuk ketemu Kakak Mentor untuk penjelasan lebih lanjut ya. Nah, kemudian kalau buat itu pasti ya teman-teman wajib lah belajar ya teman-teman untuk membuat report ya. Report apa aktivitasnya melakukan survei itu dalam seminggu, buat reportnya ya kan. Kemudian itu dapat poin 3. Nah, kalau kalian ngajak teman join sini poinnya 2 gitu ya. Nah, dalam 3 bulan ya kalian kumpulkanlah poin 200 ya, pasti cepet nih poinnya. Makanya mainnya di mana biar poinnya cepet terkumpul, mainnya banyakin aktivitas untuk ketemu wawancara orang ya. Kemudian ajak mereka untuk dengerin penjelasan lebih lanjut dengan kakak mentor. Nah, ini bisa cepet nih kalian ya. Nah, kan tadi saya sebutkan ada weekly report ya. Weekly report itu isinya apa aja. Ya nanti kalian buat format weekly report ini kalian sendiri ya yang buat aja nanti boleh di Canva, boleh di PPT gitu ya atau di Microsoft Word juga bisa aja gitu ya. Nah, nanti per case-nya gitu loh. Misalnya ketemu Pak Amir gitu ya, kapan tanggal surveinya, kemudian surveinya itu dilakukan online atau offline ya. Kemudian data Pak Amir di situ ditulis nama dia, nomor handphone, email, di kota mana dia, pekerjaannya Pak Amir apa. Kemudian kan waktu ketemu dia minta ini ya, bilang aja Pak saya perlu untuk ini kita selfie ya. Nanti mukanya kalian boleh tutupin sih. Misalnya dengan apa namanya emoji atau apa, bilang aja Pak ini nggak ada masalah nanti semuanya ini kita apa namanya rahasia gitu ya. Maksudnya nggak akan di ini gitu loh. Nah cuman perlu untuk bukti bahwa teman-teman memang ketemu sama dia gitu kan. Ya, terus kemudian dari hasil surveinya ini teman-teman buat narasi ya setelah saya ketemu dengan Pak Amir ya. Ternyata Pak Amir tanggapannya itu adalah dia sudah punya untuk perencanaan keuangan ya. Ternyata Pak Amir bayar kartu kreditnya bla bla bla. Nanti kita belajar ya dari pertanyaan-pertanyaan di market survei ya. Kemudian apakah mereka mau lanjut? Oh ternyata Pak Amir belum mau gitu loh untuk ketemu gitu kan kakak mentor. Kalau dia mau ya tulis di situ gitu lah ya. Nah, misalnya teman-teman dalam 1 minggu ketemu 5 orang ya, 5 orang itu ya ditulis ya summary-nya gitu. Ya, kemudian report ini kalian simpan dalam PDF dan masukin ke Google Form, upload ke yang saya udah kasih ya, Bitly-nya ya, dan kemudian saya juga udah kasih di apa namanya di grup ya untuk biar teman-teman nggak lupa gitu loh ya. Nah ini setiap selesai mengikuti training kayak yang kemarin ya onboarding, kemudian juga hari ini jangan lupa selalu ngisi Google Form ya karena kalian biar bisa dapat poin dan saya ngitungnya itu berdasarkan dari situ aja teman-teman ya kan saya nggak selalu ingat ya. Oh ya nanti teman-teman jangan lupa yang hadir hari ini ya tulis di chat ya nama beserta dengan kotanya ya itu teman-teman ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, nanti di sini di buku itu juga apa, di PDF, welcome pack itu juga ada ya. Jadi teman-teman langsung masuk ke link ini, terus di bawahnya itu kan ada nama per sheet ya, misalnya A, nama intern siapa. Jadi teman-teman ganti itu namanya dari teman-teman ya. B, C, D itu ganti gitu ya. Nanti kalau kurang ya teman-teman tinggal add lagi aja. Jadi nanti saya pantau masing-masing hasilnya gitu ya, di masing-masing sheet ini gitu ya. Misalnya
tadi Tina ya, Tina tulis namanya siapa aja gitu, terus nomor handphonenya ya, hubungannya siapa, misalnya kakak sepupu, tetangga, dosen, siapa aja ya, terus usianya berapa, pekerjaannya kapan ketemu mereka. Nah, di situ kita lihat ya teman-teman ya, kira-kira kenapa nih teman-teman melambat nih aktivitasnya ya, apakah dari masalah waktu ya teman-teman sibuk banget ya, atau sebenarnya teman-teman punya namanya mental block ya, teman-teman tuh takut gitu loh untuk minta izin sama mereka melakukan survei. Nah, ini kan harus diberesin ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman ininya ya. Nah, ini eliminasi kalau misalnya sama sekali tidak ada kegiatan, tidak pernah hadir di Zoom ya, ya kita akan apa namanya? Kita akan eliminasi ya. Oke, nah itu tadi mengenai welcome pack. Nah, sekarang saya mau sedikit jelasin ya mengenai kita mau lihat nih market surveinya itu seperti apa sih? Ya, saya share screen sebentar ya. Nah, surveinya ini seperti ini nanti teman-teman ya. Saya tadi belum taruh di grup. Nanti setelah acara ini ya, setelah meeting kita saya akan taruh di grup ya. Teman-teman boleh kalau misalnya mau ngeprint boleh. Tapi kalau misalnya nggak usah deh ngeprint gitu ya. Kamu mau simpan aja di PDF ya. Nanti kalian lebih tahu ya. Mungkin ada kan ya aplikasi kan udah tahu ya aplikasi yang bisa nulis ya di PDF itu misalnya Sodo ya. Teman-teman boleh di situ diisi di Sodo, jadi nggak usah pakai kertas lagi gitu ya, nanti di rename aja setiap formnya gitu kan, biar lebih memudahkan gitu teman-teman ya. Jadi ini survei perencanaan keuangan keluarga ya, masing-masing isi sesuai dengan namanya ya, misalnya siapa yang teman-teman hadir di sini, Kesia kah, ya Tina atau siapa gitu ya. Nah kemudian kita udah mulai sama mereka gitu, kita bertanya ya, "Oh ya, Om, Tante, saat ini, statusnya gimana ya?" Atau, "Kak gimana?" "Oh saya single," "Oh saya menikah, saya udah punya anak." Ya nanti teman-teman lingkari ya, yang mana yang, sesuai dengan mereka gitu. Terus kegiatannya mereka apa gitu saat ini, apakah mereka, karyawan ya, apakah mereka pebisnis, misalnya teman-teman lagi jalan nih ke pasar gitu ya, ke pasar terus, biasa kan di pasar tuh ada pedagang gitu, benar nggak teman-teman ya? Nah boleh tuh minta ini sama mereka, atau misalnya yang punya toko gitu di pasar, "Pak, boleh ya, Mona, mau melakukan survei nih." "Oh survei apa?" "Iya, Mona saat ini, ikut nih sebagai apa namanya, ikut program intensif marketing research gitu ya, nggak apa-apa nih Pak, Bu, boleh ya minta waktunya sekitar 15 menit aja untuk jawab ini." Ya udah minta deh ininya saya isi sendiri, biar saya aja Pak, Bu yang isiin gitu. Nah makanya teman-teman bagusnya teman-teman pakai itunya di handphone aja ya atau di tab gitu loh ya ketika ketemu orang. Jadi kan teman-teman yang contrengin gitu jawabannya ya. Kemudian tanya ke mereka ya pekerjaannya apa. Nah, kemudian mereka nomor 3 ya, literasi keuangan. Nah, dia bingung apa sih literasi keuangan gitu. Iya gini Pak, Bu, maksudnya literasi keuangan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur keuangannya sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak atau Ibu atau Om Tante ini saat ini kemampuannya itu gimana nih, baik atau kurang baik gitu. "Oh iya, saya kurang baik," kata dia gitu. "Oh gitu, boleh tahu nggak maksudnya kurang baik itu gimana ya Om, Tante?" Gitu kan. Maksudnya saya boros nih, saya nggak, tahan nih kalau saya suka banget nih belanja gitu ya, saya belanja hobi, misalnya saya senang banget apalah gitu ya, misalnya gitu ya teman-teman ya. Itu dia tulis aja di situ kenapa dia, pilih ya, lingkari ya, dia baik atau kurang baik gitu. Nah, terus tanya lagi nih pertanyaan nomor 4. Nah, bagi om, tante, kakak ya, saat ini tujuan keuangan jangka panjang itu yang paling penting itu apa sih gitu? Apakah tabungan pendidikan anak, dana untuk pensiun, warisan bagi anak-anak untuk masa depan ya, ataukah dana darurat, atau lagi ngumpulin uang untuk modal usaha atau gimana nih? Oh iya nih, saat ini, anak-anak saya masih kecil, jadi memang fokus saya mau tabungan pendidikan gitu. Oh gitu, selain tabungan pendidikan ada lagi nggak? Oh ya saya juga penting buat modal. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman, pilih ya lebih dari satu untuk, paling tidak maksimum 2 ya, untuk, pertanyaan nomor 4 gitu. Jadi kita tahu, oh dia fokusnya ke sana gitu kan.
Nah, untuk pertanyaan nomor 5, sudahkah Anda melakukan manajemen keuangan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang ya? Jadi teman-teman nanya nih, Pak mau nanya nih kira-kira Bapak atau Ibu sekarang ini rutin menabung nggak? Minimal 25% dari income bulanan. Ya ada nabung sih, tapi kayaknya nggak sampai deh 25% ya. Berarti teman-teman lingkari tidak ya. Apakah dia melakukan investasi gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya, dia bilang, "Enggak, saya nggak melakukan investasi," ya tidak gitu ya teman-teman ya. Nanti di ini aja, disesuaikan ya pertanyaannya. Kemudian, kalaupun melakukan investasi, mereka melakukannya di apa nih? Tanyain sama dia, "Bapak Ibu saat ini kalau lakukan investasi apa?" "Oh, saya mah tabungan biasa," gitu ya, atau "Saya mah deposito, saya nggak apa namanya, saya beli rumah, atau saya beli ruko," gitu kan. Nah, udah teman-teman, lingkari ya, yang mana sesuai dengan mereka. Nah, saat ini nomor 7, Bapak Ibu miliki nggak kartu kredit? Terus kalau miliki kartu kredit, apakah hanya membayar minimum tagihan? Terus, mereka bilang, "Enggak ya, nggak pakai kartu kredit." Ya udah jawabannya tidak. Terus kalau dia bilang, "Saya ada sih, tapi saya selalu bayar full." Ya berarti jawabannya juga tidak ya. Jawabannya itu kalau misalnya dia hanya bayar yang, minimum tagihan doang ya. Terus tanya, "Kira-kira kenapa ya Pak, bayar tagihannya minimum aja gitu." Terus dia bilang, ya apapun dia bilang lah, "Ya saya belum ada duit mau bayar full," misalnya. Ya udah tulis aja gitu teman-teman ya. Nomor 8, tentu Anda pernah mendengar 3 resiko kehidupan ya, mana yang paling berbahaya dan dapat menyebabkan tujuan keuangan jangka panjang tidak tercapai ya. Nah, jadi 3 risiko kehidupan itu yang berpengaruh ya, ini berpengaruh terhadap keuangan pasti ya, keuangan dia pribadi atau keuangan, keluarga ya. Apakah misalnya, si pencari nafkah utama ya meninggal terlalu cepat, ya pengaruh nggak? Pengaruh lah pasti ya, orang dia sebagai yang mendatangkan income gitu kan. Nah kemudian apalagi nih, atau menurut dia mungkin kalau meninggal nggak ada masalah gitu, yang masalah itu kalau misalnya dia kena sakit kritis gitu kan. Nah teman-teman cari aja. Ya. Nomor 9, jika, pencari nafkah utama, misalnya ayah nih mengalami satu dari 3 resiko yang tadi ini ya, maksudnya yang pertanyaan nomor 8 ya. Apakah ia dan keluarganya mengalami masalah keuangan? Dia pasti bilang, "Oh iya dong." Nah, kira-kira masalah keuangan gimana ya Pak, Bu? Gitu loh. Ya udah kalian tulis di nomor 9 jawabannya ya. Terus nomor 10, saat ini, banyak orang memiliki asuransi untuk mengatasi masalah finansial akibat terjadinya musibah. Apakah menurut, Bapak, Ibu, Om, Tante, asuransi dapat membantu mengatasi masalah keuangan? Terus mereka bilang, "Oh enggak tuh." Nah, kalaupun dia bilang enggak, ya udah, "Oh gitu ya Pak, Bu, kalau kenapa ya? Boleh tahu nggak alasannya kenapa menurut Bapak, Ibu, asuransi tidak dapat membantu?" Ya udah tulis aja, misalnya dia bilang, asuransi, nipu atau whatever lah dia bilang apa, asuransi bohong, udah tulis aja di situ alasannya apapun ya. Tapi kalau misalnya dia bilang, "Iya pasti membantu lah." Jadi teman-teman bisa kasih contoh ya, misalnya gini aja, "Pak, Bu, Bapak Ibu punya BPJS kan?" "Oh iya punya BPJS." Nah BPJS itu kan sebenarnya kan asuransi. Nah menurut Bapak Ibu BPJS itu penting nggak? Bisa membantu nggak untuk mengatasi masalah keuangan? Jadi nggak usah keluar duit banyak. "Oh iya penting." Nah tulis teman-teman tulis ya, ya alasannya ya tulis, apa BPJS, menolong mereka ya, kayak gitu teman-teman ya. Terus nomor 11, menurut ahli perencanaan keuangan, penghasilan atau income itu harus dihabiskan untuk 8 pos pengeluaran. Yang ntar dia bingung, "Masa sih harus dihabiskan?" "Iya Pak," kita dengerin dulu ya, Mona lanjutin ya. Nah, itu harus dihabiskan untuk 8 pos ya. Satu biaya hidup, kemudian untuk, bayar cicilan kalau ada, dana pendidikan anak, ya kalau belum punya anak dana sokongan orang tua, tabungan, dana darurat, investasi, perlindungan gitu ya. Biaya kan ada ya orang punya, pos ya untuk biaya liburan, lifestyle itu apa, misalnya untuk biaya dia, nongkrong gitu ya, networking, ibu-ibu arisan, itu contohnya gitu ya. Kemudian nomor 8 pajak dan dana sosial. Misalnya kan, bayar iuran RT, RW, ya kan, orang bayar zakat, bayar pupuluhan gitu kan. Nah, kita tanya ke mereka, nah apakah om, tante, bapak, ibu udah, uangnya tuh udah dibagi-bagi nggak ke 8 pos ini? Terus, bisa aja dia bilang, "Iya sih, saya udah bagi," atau, "Ya dari 8 ini, saya nggak bayar yang ini," gitu. Ya misalnya gitu. Ya teman-teman isi ya, pos mana yang mereka nggak bayar gitu, terus kenapa.
Nah, dia belum punya kah, atau menurut dia nggak penting kah, nggak apa-apa, isi aja sesuai dengan jawabannya dia, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 12, apakah Anda punya asuransi pribadi selain asuransi kantor dan BPJS? Ya, bisa aja dia bilang iya, aku punya, katanya, aku punya asuransi dari apa, misalnya dari Manulife, dari Prudential, apapun itu. Ya, terus teman-teman boleh tanya, oh bagus dong Om Tante gitu ya, boleh tahu nggak alasannya apa ya Om Tante punya asuransi pribadi gitu kan? Oh iya, saya nggak mau nanti kenapa-kenapa, kalau saya meninggal anak saya nanti sengsara, makanya saya punya, gitu contohnya. Teman-teman tulis itu ya. Kalaupun misalnya dia bilang nggak ada, ya, saya hanya punya BPJS gitu. Oh gitu, oke. Boleh tahu nggak, Bapak Ibu, Om Tante, kenapa Bapak Ibu, cuma mau pakai BPJS doang gitu kan, untuk asuransi kantor aja. Ya menurut saya nggak penting, itu buang-buang duit aja gitu. Dia bilang misalnya gitu ya teman-teman ya. Udah nggak apa-apa, teman-teman tulis aja gitu loh, apa yang sesuai dengan jawabannya dia gitu ya. Nah nanti makanya kenapa teman-teman perlu nanti buat report, karena dari semua jawaban, namanya juga kita research ya. Kita mau tahu nih jawaban sesungguhnya dari orang-orang itu seperti apa. Ya, nanti teman-teman bikin kesimpulan gitu loh, biar bisa tahu dan sebenarnya ya kalau market research yang benar gitu ya, nanti mereka akan ngasih rekomendasi gitu loh. Ya, teman-teman nanti akan kelihatan tuh, oh rata-rata biasanya orang yang nggak punya misalnya nih ya, yang nggak punya asuransi pribadi itu apa namanya, tingkat income-nya dia, penghasilannya dia misalnya ya, itu di bawah 10 juta. Nah, tapi kalau rata-rata ya orang yang udah penghasilannya udah di atas 10 juta, biasanya dia punya, ini contoh aja gitu teman-teman. Jadi, sebaiknya, produk ini ya, apa namanya, program-program marketingnya dikhususkan untuk mereka-mereka yang sudah punya income di atas 10 juta. Nah, itu tujuannya teman-teman ya, biar langsung apa namanya ya, terpetakan gitu ya, oh problemnya begini, begini, oh ternyata problem orang-orang yang income-nya di bawah 10 juta tuh begini, 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 orang-orang yang udah punya duit itu masalahnya dia bla bla bla, sebenarnya dia punya duit, cuma kadang-kadang masalahnya dia mungkin dia nggak percaya, contohnya kayak gitu teman-teman. Ya, jadi itu pentingnya gitu, sehingga teman-teman lebih tahu dan nanti bisa lebih mudah untuk memberikan rekomendasi ya. Nah, kita lanjut pertanyaan nomor 13. Nah, kalau misalnya dia bilang, dia punya asuransi pribadi yang nomor 12, kita tanya dong, "Oh gitu ya?" Dia kan kasih tahu alasannya kenapa. Terus kira-kira Om Tante masih ingat nggak asuransi apa aja yang dimiliki saat ini? "Oh ya ada sih, aku punya asuransi jiwa," dia bilang gitu ya. "Ingat nggak, Om Tante preminya berapa?" "Oh ya ingat, aku kayaknya bayar 500.000 atau aku bayar 1 juta," ya teman-teman tulis aja di situ. Ya, atau dia bilang, "Aku punya asuransi, tapi aku punyanya asuransi mobil atau asuransi rumah," gitu kan. Untuk asuransi kesehatan aku pakai BPJS aja, aku nggak ada yang pribadi, contohnya teman-teman, ya. Nah, tadi ini lanjutan sebenarnya ya, dari pertanyaan tadi ini yang nomor 11 ya, di nomor 14 ya. Jika pos perlindungan asuransi belum ada ya, kemudian kan tadi kita tanya nih, apakah mereka uang yang dia terima itu, misalnya berupa gaji atau kalau misalnya dia dagang ya, pemasukannya dia lah gitu ya, apakah dia habisin gitu loh untuk 8 pos ini. Ya, ada yang bilang, "Enggak, saya, apa namanya, 7 pos aja, saya nggak bayar tuh yang untuk, nomor 6 karena menurut saya nggak penting." Contoh begitu teman-teman ya. Nah, jadi kita tanya nih sama dia, nah jika pos perlindungan misalnya dia lingkari tuh, dia nggak bayar tuh yang nomor 6 ya. Jika, pos perlindungan asuransi belum ada nih saat ini dan risiko kehidupan terjadi, ini contohnya aja ya Om, Tante ya. Namanya hidup kan kita nggak tahu nih ya. Nah, ternyata misalnya dalam, perjalanan nih ke kantor nih, ya, seorang ayah ya tiba-tiba hujan deras, licin nih ya, licin jalanan, ada truk di belakangnya itu nggak bisa ngerem lagi sehingga tabraklah ya, apa namanya, mobil si ayah ini gitu yang lagi mau pergi ke kantor gitu atau pulang kantor gitu kan. Nah, ternyata apa namanya, terjadi benturan keras gitu di kepalanya, segeralah dia dibawa ke rumah sakit gitu. Dan dokter bilang ini operasinya 300 juta nih, karena harus bedah batok kepala, harus wow itu apa namanya, operasinya itu rumit banget. Dan, itu
total biayanya itu 300 juta ya. Nah, BPJS teman-teman tahu dong, BPJS itu kan nggak ganti semuanya teman-teman ya. Nah, itu BPJS itu hanya ganti sebesar 100 juta atau misalnya dia punya asuransi kantor itu 100 juta. Nah, berarti kan masih kurang 200 juta nih Om Tante. Kira-kira kalau dia masih kurang duit 200 juta, dana talangan 200 juta ini mau ambil dari pos yang mana ya? Dari 7 ini. Karena kan tadi dia cuma mau 7 aja kan, karena kan yang asuransi dia nggak mau, misalnya dia nggak mau punya gitu ya. Nah, terus misalnya dia bilang, "Ya pastilah nomor 4 sama nomor 5 kalau yang lain kan udah nggak ada." Oh gitu ya. Ya udah teman-teman nggak apa-apa, lingkari aja. Berarti dia mau pakai tabungan dan investasinya gitu ya, kalau terjadi resiko gitu ya. Nah, terus kemudian karena, untuk survei ini kita juga sekaligus mau mengetahui nih ya, Prudential saat ini sudah me-launching ya produk-produk dia gitu loh. Nanti produk-produk ini ada di pertanyaan nomor 15, 16, dan 18. Nah, ini nanti yang saya mau sedikit jelasin juga ke teman-teman biar teman-teman nggak buta-buta amat ya. Ini produknya apaan sih gitu ya. Nanti saya jelaskan ya habis ini gitu. Nah, saat ini Om Tante saya kan melakukan juga sebagai marketing research ya. Nah, saat ini Prudential sebagai perusahaan asuransi telah me-launching nih satu konsep produknya dia yang banyak diminati orang. Konsep ini sebenarnya sama seperti membeli aset. Jadi orang bilang beli asuransi, tapi sebenarnya bukan murni beli asuransi, dia itu membeli aset sebenarnya, membayar untuk suatu harta gitu ya, yang multifungsi gitu loh. Dan ini bukan unit link. Nah, jadi ketika orang punya aset ini, ya dia punya dalam bentuk sebuah polis gitu loh. Nah, aset ini akan cair kalau misalnya dia meninggal atau dia kena sakit kronis, misalnya tiba-tiba dokter bilang, aduh ini ada masalah di jantung nih, nah ini berarti dia udah terdiagnosa sakit kronis, ya itu cair nih. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu atau Om Tante bingung, ya iya kalau gua sakit ya dananya cair gitu ya, dana 1 miliar, 2 miliar cair. Tapi kalau sehat-sehat aja gimana nih? Aku padahal kan udah beli nih asetnya, nggak bisa cair dong gitu. Don't worry nih Om Tante ya, jika sehat dan aset ini akhirnya Om Tante mau jual bisa dan itu harganya lebih besar dari deposito bank. Ya, harga belinya aset ini sangat terjangkau, diskon sampai 90%. Jadi kalau Om Tante harga aset ini ya 1 miliar ya Om Tante tergantung umur ya. Ini bisa bayarnya itu hanya dalam 100 juta, tapi dibayar dalam berapa tahun gitu, misalnya 10 tahun gitu ya. Nah itu Om Tante. Sudah pernah dengar belum konsep ini? Nah, gimana ya kata dia. Oh berarti belum pernah ya teman-teman lingkari belum ya. Nah kira-kira menurut Om Tante penting nggak aset seperti ini? Ya sebenarnya penting ya karena kalau nggak terjadi apa-apa duit saya tetap dapat gitu, duit saya dibalikin, tapi kalau kenapa-kenapa saya dapat duitnya banyak. Berarti penting ya, atau misalnya dia bilang nggak penting, ya udah alasannya apa ya? Oh teman-teman tulis ya. Nah itu untuk produk nomor 15, nomor 16 ini Prudential teman-teman tinggal baca ya, melaunching satu produk asuransi kesehatan. Nah ini kartu asuransi kesehatannya Prudential. Kita mau tahu nih dari market yang ada ya, satu, apakah mereka udah tahu nih informasi ini bahwa sebenarnya ada tuh produk asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Mungkin nanti dia nanya gini, apa bedanya ini dengan BPJS gitu ya. Nah sebenarnya Om Tante kalau ini itu dia lebih lengkap dari BPJS ya, karena satu, kalau Om Tante punya BPJS belum tentu bisa pilih rumah sakit gitu kan. Nah, maksudnya itu kan harus sesuai dengan rujukan lah, bla 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 gitu kan. Nah, kalau kartu ini bisa langsung masuk ke rumah sakit yang diinginkan. Yang kedua ya Om Tante nggak usah ngantri-ngantri. Kalau BPJS kan harus ngantri lah, inilah itu kan ini enggak. Dan limitnya gede banget ya sampai dengan 15 miliar. Kalau BPJS kan ada limitnya karena kan asuransi sejuta umat. Ya ada limitnya tuh, nggak semuanya di-cover oleh BPJS, terutama sakit-sakit yang berat. Mungkin kalau cuma sakit demam berdarah lah, cuma demam biasa lah gitu ya, itu masih di-cover lah ya. Teman-teman tahu kan, COVID aja itu tidak di-cover oleh BPJS ya. COVID itu di-cover oleh pemerintah gitu ya. Nah itu contohnya teman-teman ya. Menurut Om Tante bagus nggak kalau ada produk seperti ini. Jadi udah nggak pusing nih kalau sakit dan harus dirawat rumah sakit, tinggal tunjukin aja kartu, semua biaya udah nggak peduli lagi berapa. Oh iya bagus sih kayak begitu, kira-kira apa? Atau misalnya dia bilang, ah nggak penting lah bagi saya sehat-sehat aja. Ya udah nggak apa-apa, teman-teman tulis tidak, terus alasannya dia merasa sehat ya, klien merasa sehat aja dan tidak mungkin sakit. Nah menurut saya ini sebenarnya jawaban yang zuzon jadi teman-teman, benar nggak sih?
Namanya orang, kita nggak pernah tahu resiko besok, ya. Kita nggak tahu apakah besok ada virus atau enggak yang datang ke kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau misalnya nih, orang juga nggak tahu kan, yang di-cover itu bukan hanya sebenarnya penyakit, tapi kecelakaan. Misalnya jatuh nih, kepleset, ya, kepleset itu mahal banget biayanya, bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, gitu loh. Tapi kalau dia mau jawab begitu, nggak apa-apa, teman-teman tulis aja, ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 17, ya kita ini untuk mereka yang udah menikah. Kira-kira dia udah punya tabungan untuk pendidikan anak belum? Kalau dia bilang belum, apakah dia udah, apa namanya, dibilang belum gitu ya, kenapa dia belum mempersiapkan? Atau kenapa dia udah mempersiapkannya, nabungnya di mana gitu ya. Terus kita cerita sama mereka bahwa kita punya, Prudential juga sudah launching satu produk ya. Nah ini jadi ada 3 produk nih teman-teman di survei ini, yang kita mau tahu, dari, market ya, dari, audiens gitu ya. Kira-kira mereka udah tahu belum produk ini? Apakah mereka perlu gitu kan? Terus kalau, tidak perlu kenapa? Nah ini kan teman-teman perlu tahu ya sebagai seorang market research gitu. Nah, Prudential sudah melaunching nih satu produk untuk dana kuliah anak terjamin. Bedanya apa? Bedanya ya, kalau misalnya nabung di deposito atau nabung di bank ya, kalau terjadi sesuatu sama orang tua ya, misalnya nabungnya selama 5 tahun nih. Ternyata baru nabung setahun ya, baru nabung setahun pertama ternyata orang tuanya kena namanya stroke. Nah, gimana tuh? Apa namanya, dana kuliah anak ya, siapa yang mau nabungin lanjutannya gitu, siapa yang mau isiin lagi ya. Tapi kita beda Pak, Bu, kalau misalnya, nabungnya taruhnya di Prucerah, produknya Prudential ini, kalau terjadi resiko pada orang tua selama masa menabung itu, ya don't worry, langsung stop tabung. Ya kalau nggak mampu lagi, ya apakah dia meninggal, apakah dia kena sakit yang kronis gitu ya, Prudential yang akan lanjutkan tabungannya sampai dengan anak itu siap untuk kuliah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya ada pilihan begitu, kira-kira Bapak Ibu mau yang mana? Ya saya maunya begitulah, terjamin anak saya udah pasti, apa namanya, udah pasti kuliah gitu loh, karena ada backup. Kalau saya nggak mampu ya, kalau misalnya nih amit-amit terjadi pada saya sebagai orang tua, ya Prudential udah memberikan jaminan. Nah iya, seperti itu kira-kira produknya Pak. Ini nggak penting nggak? Dia bilang, "Iya penting sih." Iya ya. Nah, misalnya gitu, "Itu produknya seperti apa sih?" Nah, ini teman-teman catat ya, berarti dia ada ketertarikan nih dengan produk seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang nanti kita mau ajak mereka untuk ketemu di pertemuan lanjutan. Karena kan teman-teman belum terlalu tahu detailnya kan, hanya kulit-kulitnya aja. Nah, nanti saya kasih tahu kulit-kulitnya itu seperti apa ya. Kemudian di pertanyaan nomor 18, apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih detail ya mengenai produk tadi itu ya 15, 16 dan 18 ya tentang apa namanya asuransi sakit kritis atau asuransi kesehatan yang rawat inap rumah sakit atau dana pendidikan anak ya. Kalau dia tertarik, dia mau nggak ketemu gitu loh untuk financial advisor-nya gitu. Kalau dia mau teman-teman lingkari ya. Nah kemudian dia bilang gini misalnya, saya tertarik sih, tapi saya belum mau beli produk, cuma saya mau diskusi gitu loh sama, financial advisor-nya gitu. Gimana ya caranya saya mengatur keuangan saya lebih baik gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, di sini nggak ada ketentuan sih bahwa Bapak Ibu harus beli produk atau apa enggak, cuman nanti kita dibantu nih, ya karena mereka-mereka yang menjadi financial advisor itu mereka kan udah belajar ya, dan memang benar teman-teman kita kan ada, apa namanya, kita belajar khusus ya di UI gitu loh ya, di UI, untuk register financial advisor gitu loh. Jadi semua ada ilmunya, cara ngitungnya segala macam itu udah ini ya. Kalau kalian mau belajar juga bisa nggak bisa, tapi kan takes time ya, teman-teman fokus dulu aja jadi market research gitu ya. Terus dia bilang, "Iya sih, saya punya masalah gini-gini gitu, saya punya utang gini, saya mau dibantu." Ya udah ketemu aja dulu ya Bapak Ibu nggak usah bayar. Nanti teman-teman kita dari financial advisor itu nanti bisa diskusi sama mereka dan nggak usah khawatir mereka nggak jualan apa-apa ya, tapi memang fokus mau menolong Bapak Ibu, Om, Tante, Kakak gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka bilang, "Ya udah boleh deh kalau, seperti itu." Jadi itu kata kuncinya teman-teman ya. Teman-teman, mengajak mereka untuk, ketemu, di Zoom ya, untuk, mereka dibantu gitu loh ya, untuk masalahnya dia gitu. Apakah nanti dan mereka tidak usah khawatir ya, nggak akan ada penjualan lah. Cuman nanti mereka dibantu untuk kasih solusi, kira-kira seperti apa gitu loh, solusinya yang mereka perlu lakukan ya. Kalau misalnya mereka bisa ketemu ya, kita akan ketemu dengan financial advisor-nya ya. Nah, teman-teman isi nih, apa yang mereka bisa ya di Zoom atau di Google Meet gitu kan.
hari apa, tanggal ya, jam berapa gitu. Nah, jangan lupa teman-teman isi ya data responden ini, ya siapa namanya. Nanti data ini apa namanya, ini penting nih teman-teman. Nah, nanti ini yang diberikan ke si financial advisor-nya gitu. Jadi sebelum ketemu dengan mereka, financial advisor-nya udah apa namanya, ancer-ancer gitu ya. Oh, orangnya umur sekian, apa namanya, pengeluarannya mereka. Karena orang kalau ditanyain berapa sih Pak gajinya gitu atau berapa income-nya, orang nggak mau kasih tahu gitu teman-teman. Tapi kita bilang, Pak boleh tahu nggak, survei saya ini mau tahu nih kira-kira Bapak di range berapa ya untuk pengeluaran. Apakah di range? Nah, kalau orang kata range ya, dia masih mau kasih tahu teman-teman karena dia ngerasa dia nggak harus kasih tahu exactly angkanya. Oh ya udah saya ada di range C gitu kan. Ya udah teman-teman lingkarin C, kasih namanya, emailnya gitu ya, tanggal lahirnya. Dan kalau misalnya mereka mau diskusi lebih lanjutnya itu terutama untuk apa namanya, dana pendidikan anak, dia kasih tahu gitu nama anaknya siapa, tanggal lahirnya berapa gitu kan. Sehingga nanti ketika ketemu udah nggak ini gitu, nggak bolak-balik ketemunya, datanya udah lengkap gitu. Nah, kira-kira aku stop share dulu deh. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak dari apa yang aku sampaikan? Cukup ngerti ya? Cukup ngerti ya? Oke, nah terakhir aku mau sampaikan dulu mengenai tadi sedikit ya ulasan apa namanya. Kemarin kan aku udah jelasin ke teman-teman mengenai konsep ya, konsep asuransi seperti apa. Nah, sekarang ini sedikit apa namanya ya, poin-poinnya tentang produk, 3 produk tadi ya, sehingga teman-teman sedikit mengerti, oh ini maksudnya ya pertanyaan nomor 15, 16, dan juga 18. Sebentar saya share screen ya. Bentar, bentar. Nah, saya sedikit cerita dulu ini teman-teman ya. Tadi kan ada pertanyaan yang apa? Kenapa sih budget itu harus dihabiskan untuk 8 ya, untuk 8 pengeluaran gitu ya. Nah, ini saya kasih cerita aja ya teman-teman dengar biar teman-teman bisa maksudnya bisa nangkep maksudnya gimana sih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang income itu harus ya, harus dihabiskan ya untuk lebih sejahtera. Nanti kalau misalnya kita nanya gitu kan ke orang, pernah dengar nggak sih bahwa sebenarnya income itu harus loh dihabiskan setiap bulan supaya lebih sejahtera. Ah, masa kata dia, bukannya harus ada yang ditabung. Iya benar, makanya kamu dengar dulu ya penjelasan saya gitu. Nah, jadi ketika misalnya orang tuanya teman-teman gitu ya, atau kakak gitu, om tante gitu kan, mereka berbisnis ya. Nah, tujuannya dia pasti untuk memperoleh namanya income. Nah, biasanya income itu kan langsung dibagi-bagi ya ke pos-pos budget gitu ya. Budgetnya apa aja nih gitu kan. Nah, biasanya budgetnya itu adalah mereka untuk bayar biaya hidup ya, misalnya untuk makan, minum, uang sekolah anak gitu ya, bayar cicilan, kemudian pendidikan anak. Nah, ini dia nih biasanya kan orang juga langsung apa namanya, nabung ya. Jadi begitu mereka dapat income, nah saya nggak tahu nih ada 2 tipikal orang atau 2 tipikal keluarga gitu teman-teman ya. Ada keluarga yang begitu dapat income ya, begitu dapat gaji, begitu dapat penghasilan ya, mereka langsung nabung nih. Jadi sebelum dibelanjain dimasukin dulu ke rekening khusus gitu ya untuk tabungan atau investasinya. Ya. Terus kemudian mereka baru pakai nih apa yang sisa ini, misalnya terimanya 10 juta ini contoh aja ya. 1 jutanya udah langsung nih ditabungin gitu. Jadi nggak diutak-atik lagi.
nanti 9 jutanya inilah untuk pakai yang lain-lain gitu. Nah, tapi banyak juga orang ya mereka itu nggak pusing gitu loh, udah belanja aja dulu ya, begitu terima gaji ya yang ada apa, satu dia langsung belanja tuh, dia udah punya apa namanya ya, di Shopee, di Tokopedia, dia udah punya list belanja tuh, langsung tuh begitu gajian langsung belanja-belanja, bayar-bayar-bayar gitu ya. Terus kemudian dia langsung apalagi makan yang enak-enak gitu ya, ke restoran lah gitu kan, terus langsung, pokoknya lifestyle-nya itu langsung ini deh beli yang apa namanya, mahal-mahal gitu, sebenarnya nggak penting-penting banget, masih ada sih ya, beli sepatu baru lah, ini dan itu gitu kan. Nah, baru kemudian, atau langsung tuh, "Ah, ya udah nih gue udah baru gajian nih, yuk yuk kita, healing nih," kata dia gitu ya, "kita pergi deh ke Bali atau ke mana," gitu kan. Nah, itu lifestyle langsung, apa namanya, traktir teman-temannya makan gitu ya. Nah, itu banyak tuh teman-teman yang kayak begitu. Nah, makanya boncos tuh dia baru tanggal, apa namanya, pertengahan bulan ya, udah habis tuh dia gitu loh duitnya, boro-boro ada untuk ditabung atau diinvestasi ya, dana pendidikan anak sama sekali nggak kepikir. Kenapa? Karena cara mereka me-manage keuangannya itu gitu loh ya teman-teman ya. Nah, orang-orang seperti inilah sebenarnya yang, kalau misalnya mereka mau ya, teman-teman pertemukan nih dengan financial advisor di GPF karena kita bantu mereka ya, sehingga mereka bisa atur gitu loh keuangannya dengan, lebih bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya boro-boro nih mereka punya yang namanya asuransi misalnya gitu ya. Nah, mereka biasanya habisin itu untuk yang 6 pos tadi. Nah, cuman kalau terjadi resiko seperti yang tadi saya ceritain ya, terjadi kecelakaan ya kan, dan butuh dana sampai, nombokin dana sampai ratusan juta, bingung kan mau nombok dari mana gitu loh. Bagus kalau punya tabungan atau investasi, tapi kalau nggak punya gimana? Makanya mereka akhirnya KTA lah, ya kan, pinjol lah, ya kan, terus kemudian, minta tolong ke sepupu, saudara, atau jual harta. Nah, ini yang biasanya terjadi. Makanya kenapa nih teman-teman, Indonesia ini, apa namanya ya, susah untuk, secara keuangan tuh berkembang gitu. Kenapa? Karena ya lifestyle masyarakatnya ini belum sadar keuangan gitu loh, belum bisa, apa namanya ya, budgeting gitu ya, dia punya income dan mereka disiplin dengan itu. Orang Indonesia banyak kan belum kayak gitu. Makanya ya apa yang didapat itu habis begitu aja, boro-boro ada tabungan, ada investasi. Sedangkan kita tahu ya, negara itu akan semakin lama semakin kaya kalau banyak orang yang melakukan investasi di situ gitu, karena dana yang terkumpul banyak ya, dana itulah nanti yang diputerin lagi untuk pembangunan lah ini dan itu gitu loh teman-teman ya. Nah kemudian, kalau misalnya nih dia bilang, "Ah nggak usah deh, saya nggak mau lah yang namanya asuransi, saya pakai BPJS aja," misalnya dia bilang gitu ya. Nah namanya, siklus kehidupan manusia kan umur tiap kali bertambah ya, mungkin sekarang teman-teman di bawah 25 nanti mencapai 25 nih udah pernah kerja gitu kan, umur terus bertambah gitu kan sampai dengan tua gitu misalnya ya. Nah tapi ketika teman-teman mulai bekerja nih ya, nanti kan udah mulai ada tuh kewajiban-kewajibannya gitu kan, misalnya bayar apa, paling gampang lah misalnya teman-teman bayar kos sendiri, bayar makan sendiri, nggak mungkin dong minta lagi sama orang tua, malu kan ya, kayak gitu. Nah itu kan namanya life cost teman-teman, ya life cost-nya. Nah seiring dengan pertambahan usia, tentu saja misalnya kita sih doain ya semoga karir kalian tuh makin lama makin bagus, atau bisnisnya makin lama makin bagus. Nah kalau demikian pasti income juga nambah dong gitu. Nah kalau nggak nambah itu masalah. Nah teman-teman kalau misalnya usia nambah, income nggak nambah, nah itu jadi masalah, berarti kalian salah masuk kerjaan gitu ya teman-teman ya. Nah otomatis kalau income-nya naik ya life cost-nya juga naik, yang tadinya nyicil misalnya nyicil handphone aja, nah lama-lama kan dia nyicil motor, aduh ini duitnya gimana ya, gatel gitu kan, nah udah ganti lagi, nyicil mobil gitu. Nah, mobilnya langsung yang mahal gitu kan, bukan hanya mobil, nyicil tas, sampai tas dicicil ya, sampai apa semua itu kan paylater ya, banyak ya di Shopee, di Tokped itu kan banyak ya, itu kan semua sebenarnya teman-teman menambah ya life cost kita gitu loh. Nah, tapi sayang sekali ya, namanya hidup itu ya, kadang tidak sesuai dengan pesanan. Kita sih maunya naik gitu ya, taraf kehidupan orang gitu kan, sayang banget ya, namanya hidup itu tidak sesuai, kadang hidup tidak sesuai dengan pesanan ya. Bisa saja di umur 35 ya, kena lah yang namanya risiko kehidupan. Misalnya tiba-tiba dia bangun, ih kok nggak bisa ya gerak semua badan ya. Soalnya ada teman saya di kantor kayak gitu, dia kena yang namanya penyakit ALS. Teman-teman tahu ya ALS itu yang kayak
kena itu ke siapa, Stephen Hawking ya, yang dia kayak apa itu, yang di atas kursi roda itu, yang lama-lama badannya makin lama makin mengkerut gitu. Ya, jadi ALS itu salah satu penyakit di gangguan saraf tiba-tiba kayak lumpuh gitu, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Masalahnya adalah semuanya itu nanti lama-lama berhenti ya, sampai event jantungnya berhenti. Jadi dia ada degenerasi ininya selnya gitu. Nah, ini gimana nih, apa namanya, kalau dia datang gimana? Ya namanya resiko kalau datang nggak pernah ketok pintu, ya tiba-tiba lah dia datang di usia 35, apa yang terjadi nih? Nggak mampu lagi dia kerja, boro-boro dia kerja, dia angkat tangannya aja udah nggak bisa gitu loh teman-teman ya. Sedangkan misalnya anaknya masih kecil ya, dia juga nanggung orang tua karena dia adalah generasi sandwich gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi, ya karena dia nggak mampu lagi untuk membayar, biaya kehidupan ini, menanggung biaya-biaya life cost-nya ini, jatuhlah si life cost-nya ini, ya, dan dia akan menggelinding terus ke bawah gitu ya, kayak bola salju turun ke bawah gitu kan. Nah, inilah penyebabnya nih teman-teman, kenapa banyak orang makin lama makin miskin ya kalau udah kena sakit gitu kan. Teman-teman nggak percaya, teman-teman buka aja tuh kitabisa.com ya, banyak banget orang di situ yang tadinya kehidupannya dia oke banget ya, sampai, harus buka, minta donasi gitu loh teman-teman ya. Nah, bagaimana nih caranya sehingga, lifestyle-nya ini nggak turun gitu. Kalau dia sih mah udah sakit mau diapain lagi, tapi yang kasihan kan anaknya, ya anaknya kan nggak bersalah gitu loh, ya kan. Nah, kan harus tetap sekolah, harus tetap hidup, gimana nih caranya? Nah, oleh karena itu penting banget lah dia punya namanya segitiga finansial gitu ya, di istilahnya kayak apa namanya ya, teman-teman tahu ya di mobil kan ada segitiga pengaman ya, diganjel lah pakai segitiga pengaman itu gitu loh. Nah, segitiga pengaman itulah sebenarnya polis asuransi gitu. Nah, sebenarnya polis asuransi itu isinya 3 aja nih teman-teman ya. Satunya itu untuk menjaga cash flow nih, ya menjaga cash flow kenapa? Misalnya, apa sih maksudnya cash flow, Kak? Maksudnya cash flow itu dikit-dikit keluar duit dikit-dikit keluar duit gitu. Misalnya, apa, bulan ini kena demam berdarah gitu kan. Nah, misalnya, kita nggak mau, "Aduh nggak mau lah ngantri-ngantri BPJS," gitu. Ya udah saya masih punya harta kok, kalau masuk rumah sakit saya pakai duit aja dulu sendiri. Ya udah kalau nggak mau, nggak mau pakai asuransi, mau bayar sendiri ya. Demam berdarah kemarin saya demam berdarah, di rumah sakit Eka Hospital ya, itu 35 juta, hampir 40 juta, itu 6 hari nginep ya, di Eka Hospital gitu loh. Nah itu demam berdarah doang. Nah nanti 5 bulan lagi dia kena namanya tipes ya, berapa lagi, itu kan bisa menghabiskan cash flow ya, uang cashnya itu bisa habis gitu loh, ya kan. Karena kan rumah sakit, nggak mau tahu gitu loh, ya kan, untuk tinggal gesek atau lu bayar cash. Kalau gesek kan kita urusannya dengan, kartu kredit. Nah itu makanya dibilang, menjaga cash flow. Nah, yang kedua apa ya, yang kedua itu adalah gimana nih si orang tersebut ini bisa jadi dia ya kayak tadi itu saya bilang kena ALS ya, dia nggak memulai kerja sehingga, apa namanya ya, income-nya dari mana, atau misalnya dia meninggal gitu loh. Atau misalnya kalau dia udah makin tua, dia pengen nih nambah aset. Ya masa kalau orang meninggal kan, apa namanya ya, kalau orang meninggal kalau dia nggak warisin apa-apa gimana gitu ya, sedangkan itu biaya gitu, untuk gali kuburan aja kan biaya segala macam. Nah, makanya saya bingung kalau orang tuh nggak mau gitu buka asuransi jiwa. Satu, dia nggak sayang apa dengan keluarganya, yang kedua, masa dia mati dia masih ngerepotin orang sih? Misalnya gitu, ya. Nah, ini kita punyanya, saya mau jelasin sedikit ke teman-teman ya, kita punyanya, asuransi yang tadi pertanyaan, itu ya, punya asuransi produknya Prudential gitu. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit ya, kulitnya aja. Jadi, Prudential punya, produk kesehatan ya, namanya asuransi kesehatan namanya kartu Black Card ya. Apa, keistimewaan kartu ini dibanding dengan misalnya BPJS ya. Dengan nunjukin kartu ini aja ya, satu bisa milih rumah sakit ya. Mau rumah sakit mana aja, dari yang paling mewah, misalnya di Jakarta, paling mewah apa, rumah sakit Pondok Indah, rumah sakit Mayapada, gitu ya. Banyak rumah sakit baru itu benar-benar mewah teman-teman ya, kayak hotel gitu loh ya. Kemudian dia boleh nggak? Boleh, gitu satu. Kenapa penting rumah sakit itu yang bagus gitu fasilitasnya? Kenapa kalau orang sakit itu dia kan mau cepat-cepat sembuh teman-teman ya. Kalau dia mau cepat-cepat sembuh ya, berarti kan dia perlu makanan yang bagus, dokter yang bagus, obat-obat yang bagus, gitu dia bisa istirahat tenang gitu kan. Nah, kalau misalnya itu dia nggak dapet kan gimana ya, makin lama lah dia sembuhnya teman-teman ya. Nah, bagusnya ini kartunya Prudential ini ya, itu murah gitu loh. Orang cuma bayar preminya aja untuk anak-anak muda seperti kalian ya, itu nggak nyampe 300.000 teman-teman ya.
Nah, tapi dengan bayar premi nggak nyampe 300.000 aja, 200.000 sekian ya, itu limitnya sampai dengan 10 miliar. Ya. Dan sakit apa sih teman-teman yang sampai 10 miliar? Ada nggak? Ya, amit-amit jangan terjadi lah, tapi saat ini sih belum. Nah, jadi itu keistimewaannya. Jadi orang tuh nggak deg-degan, karena kan sekarang ini banyak orang deg-degan nih kalau masuk rumah sakit. Aduh, gue nombok berapa ya, nanti pusing kepala nih kalau nggak punya asuransi. Masalahnya kalau udah kejadian nggak bisa, begitu udah di rumah sakit baru buru-buru mau buka, mana ada, nggak bisa teman-teman kayak begitu ya. Nah, jadi ini penting banget orang punya asuransi kesehatan pribadi gitu, karena limitnya gede banget ya, kemudian dapat fasilitas yang oke lah semua gitu loh teman-teman ya. Nah ini highlight-nya ya, jadi dia dibayar sesuai dengan tagihan, nggak usah pusing lagi ya. Misalnya kalau misalnya dia operasi apa, dia jatuh lagi main basket gitu, misalnya kayak teman-teman ya dibeliin orang tua itu jatuh main basket, jatuh pecah ini kan tulang apa namanya, tulang lutut lah, ya tulang lutut retak lah atau tulang panggul retak lah, itu biayanya murah, nggak murah teman-teman, itu hampir 300 juta operasinya ya, itu semuanya dibayarin ya. Terus kemudian sebelum dan sesudah rawat inap dibayarin juga, kan biasa orang konsultasi ya. Kemudian yang paling mahal tuh biasanya sakit-sakit yang kronis ya, rawat jalan lah, cuci darah, itu semuanya dibayarin. Jadi benar-benar kata kuncinya asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan, dengan harga premi yang nggak begitu mahal ya. Kalau tergantung usia nih teman-teman, kalau masih udah kayak kalian ini 200 sekian ribu aja gitu teman-teman ya. Oke, itu yang pertama yang teman-teman, oh ya, lagi kartunya ini bisa ya, misalnya kalian ketemu orang tuanya teman ya, atau orang tua kalian sendiri yang nggak mau berobat ya, nggak mau berobat di Indonesia, begitu sakit maunya berobat tuh ke Singapura, don't worry. Sampai di rumah sakit Singapura aja itu dibayar sesuai dengan tagihan. Kenapa? Karena limitnya untuk Singapura itu sampai 35 miliar teman-teman. Ya, pasti beda dong, harga premi kalau mau, apa namanya, sampai dengan pakai di Singapura pasti beda dong, ya kan. Misalnya kalau seumuran kalian untuk di rumah sakit Indonesia ya, kelasnya itu namanya bronze B ya, itu 200-an ribu something ya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai sampai di Singapura, ya mungkin untuk seusia kalian ya itu juga nggak terlalu mahal sih, ya mungkin cuma sekitar 600-700 ribu lah. Itu. Nah, misalnya kalian orang tuanya lumayan oke dan maunya berobat sampai Singapura ya, atau misalnya orang tuanya teman mau begitu boleh nih tawarin gitu, daripada dia keluarin duit sendiri ke Singapura, waduh itu bisa bangkrut gitu ya teman-teman ya. Nah ini bukti-bukti klaimnya ya, bahwa sebenarnya namanya penyakit itu nggak murah. Masalahnya kita nggak bisa, sama sekali kita nggak bisa pilih gitu ya. Ya udah deh saya sakitnya biasa aja, nggak bisa ya kena yang namanya bakteri aja ya. Ada namanya bakteri mengakibatkan sepsis ya. Itu sepsis itu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya, itu bisa habis sampai dengan 1 miliar teman-teman. Kalau karena kalau udah masuk si bakteri itu ke dalam aliran darah, dia menyebabkan infeksi, ya kita harus dirawat di ICU ya, dan itu berbulan-bulan ya. Kayak ada nasabah Prudential kemarin dia sampai 1,2 miliar ya. Kenapa? Dia dirawat berbulan-bulan ya teman-teman, kayak gitu. Nggak murah ya, kanker sampai miliaran, jantung juga miliaran ya. Itu produk asuransi kesehatannya Prudential ya. Kalau dia nanya kayak apa sih produknya, ya kayak gitu ya teman-teman. Nanti aku juga tetap kasih ini ke grup biar nanti teman-teman bisa baca summary-nya biar tahu oh kayak begini ya gitu. Kalau ada in case of ya mereka nanya. Nah, kemudian kita juga punya produk yang tadi aku bilang ya, yang misalnya kalau terjadi resiko ya, dia dapat santunan gitu loh. Maksudnya ini gimana, Kak? Jadi gini, kalau kartu rawat inap rumah sakit ya, kalau dia sakit dia tinggal bawa kartu itu ke rumah sakit, dia nggak usah ngeluarin duit. Jadi ini kayak kartu kreditnya dia lah. Tapi ini buat di rumah sakit ya. Jadi nanti Prudential yang bayar ke rumah sakit semua tagihannya dia. Dia nggak usah keluarin duit sendiri dari kantong. Nah, itu kalau kartu yang tadi yang asuransi kesehatan ya. Nah, tadi pertanyaan nomor 15 ini ya, kita ada satu produk ya, di mana kalau dia terkena namanya sakit kritis atau meninggal, yang mana duluan terjadi ya. Biasanya kan orang itu menurut survei ya, sebelum dia meninggal dia biasanya kena dulu nih sakit kritis. Misalnya dia kena dulu kanker lah, dia kena dulu serangan jantung lah, dia kena dulu namanya stroke lah, dia kena namanya meningitis kayak Glenn Fredly kemarin ya. Dia kena lagi dulu yang namanya gagal ginjal gitu kan. Nah, itu namanya sakit kritis teman-teman ya. Nah, atau dia tiba-tiba aja dia meninggal gitu, bisa meninggal karena kecelakaan, kayak ceritanya Vanessa Angel sama suaminya almarhum gitu kan. Nah,
ini produk ini kalau dia kena yang namanya sakit kronis ya atau dia meninggal ya, Prudential langsung ngasih dia duit dalam bentuk santunan yang gede, cash ya, gitu loh teman-teman ya. Nah contoh gampangnya gini ya, ada seorang manajer ya, dia bayar premi, ini contoh aja ya teman-teman ya, dia bayar premi 1 juta per bulan, ya tiba-tiba dia nggak enak di dada, setelah diperiksa, oh ternyata dia masalah di jantung ya. Nah ternyata karena dia bayar premi 1 juta per bulan ya, dia punya santunannya itu adalah misalnya 500 juta teman-teman ya, langsung cair tuh 500 juta buat dia, dikasih cash nih 500 juta buat dia kalau dia terjadi resiko atau tiba-tiba lah dia meninggal gitu kan, nggak sempat lagi gimana-gimana langsung meninggal, 500 juta. Nah, tapi kalau dia meninggalnya karena kecelakaan yang kayak Vanessa Angel itu tadi kan, kalau Vanessa Angel sama suaminya kan nggak sakit ya, tiba-tiba aja nggak ada gitu karena meninggal karena kecelakaan. Nah, itu cairnya itu 3 kali lipat. Jadi terimanya 1,5 miliar ya. Kayak misalnya si Gala anaknya mereka itu kan dapatnya 1,5 miliar. Nah, berarti oke banget dong gitu kan. Dia cuma bayar 1 juta ya, anggaplah dia baru bayar 5 bulan gitu, baru bayar 5 juta, kena resiko, ya cairlah itu 500 juta bahkan sampai 1,5 miliar. Terus dia nanya gini, iya kalau gue terjadi resiko, ternyata gue sehat-sehat aja, rugi dong gue setor gitu kan, sejuta tiap bulan. Nah, kita bilang sama mereka, nggak usah khawatir Kak, nggak usah khawatir Om Tante ya, cukup setor 5 tahun aja. Jadi kalau misalnya dia setornya 1 juta per bulan, berarti kan 12 juta per tahun ya. Kalau dia setor 5 tahun kan 60 juta, benar nggak teman-teman? Ya, cukup setornya 5 tahun aja. Nah, kalau ternyata terjadi resiko seperti yang tadi aku cerita, apakah dia kena jantung kah, ya dia kena meningitis kah, dia tiba-tiba meninggal kah, cairkan santunannya. Tapi kalau dia sehat-sehat aja, ya dia kan dilindungi selama 20 tahun. Ya. Tapi kalau ternyata selama 20 tahun ini dia sehat-sehat aja, nggak ada masalah gitu loh. Nah, dia bisa dapatkan uangnya kembali 60 juta itu ditambah dengan bonus. Boleh nggak dia dapetin lebih dari 60 juta? Boleh, ya makanya jangan tarik di tahun ke-20. Misalnya tarik mulai tahun ke-25. Naiknya itu jauh lebih cepat dibanding dengan deposito. Nah, itu kayak gitu teman-teman produknya. Banyak nggak orang yang tertarik produk ini? Banyak, karena menurut mereka sekalian dengan nabung ya. Nah, itu produk dari yang tadi ya. Nah, aku mau cerita nih yang satu lagi produk tadi apa namanya? Dana pendidikan anak yang tadi aku udah bilang ya teman-teman ya. Itu banyak produk sih, itu aja deh teman-teman ya. Terpusing kalian kepalanya. Nah, ini produknya dana kuliah anak ini ya teman-teman ya. Nah, itu kenapa ini penting ya dana kuliah anak ya, pendidikan anak ini. Karena biaya pendidikan di Indonesia itu sama sekali nggak murah ya. Untuk biaya misalnya dia mau sekolahin anaknya ke Australia gitu ya. Nah, itu biayanya per tahun itu 300 juta sampai 500 juta. Itu belum termasuk biaya hidup, apartemen dan lain-lain ya. Kalau misalnya saat ini ya biaya fakultas teknik di universitas negeri gitu ya. Ini total ya teman-teman yang sampai lulus ya, 154 juta. Misalnya dia biaya mandiri gitu ya. Nah, tapi di tahun 2032, 10 tahun lagi itu udah berlipat kali ganda gitu loh teman-teman. Udah sampai dengan 600 juta lebih. Nah, kebayang nggak teman-teman? Ya, dari mana duitnya dalam 10 tahun dapetin segitu. Makanya penting banget nih ya apa namanya orang merencanakan dengan baik ya untuk tabungan pendidikan anak dia. Nah, itu aja untuk melawan inflasi ya, itu gede banget. Nah, belum lagi kalau tiba-tiba nih si ayah ya lagi bagus-bagusnya gitu karirnya, happy family gitu ya, tiap tahun mereka jalan-jalan, liburan, tiba-tiba si ayah meninggal ya karena kecelakaan ya, bisa karena tiba-tiba dia kena sakit gitu dan sakitnya itu parah, kena virus gitu ya. Bisa begitu? Nggak bisa gitu. Nah, masalahnya gimana nih dengan anak-anaknya, itu dream-nya anak-anak itu bisa hilang sekejap mata ya. Nah, ini kisah nyata teman saya sendiri ya, teman-teman yang lihat gambar sebelah kanan, itu ada gambar sepasang suami istri dan anaknya 2 yang bagian atas itu teman saya ya. Nah, mereka ini punya anak masih kecil-kecil ya, tiba-tiba teman saya dan suaminya ini mereka meninggal hanya dalam waktu selang seminggu ya, tahun lalu ya karena Covid. Nah, kebayang nggak, gimana nih anak-anak, siapa yang pelihara mereka? Nah, saya pernah nawarin nih teman saya yang beberapa tahun lalu ya, untuk punya misalnya asuransi atau dana pendidikan anak, tapi waktu itu dia nggak mau. Dia bilang,
nggak usah lah gini 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 gono gitu, nanti gue nabung aja sendiri atau nanti dari suami gue kok bla bla bla. Ya udah kalau dia nggak mau nggak apa-apa gitu kan. Beneran kebenaran kan teman-teman kejadian. Nah, masalahnya saya nggak tahu nih anak-anaknya ini siapa yang pelihara gitu. Karena setahu saya teman saya ini juga dia anak yatim piatu. Ya, jadi mungkin aja orang tua dari suaminya. Masalahnya orang tua suaminya itu umur berapa? Gimana kalau udah tua? Siapa? Kasihan kan anak-anak ini. Akhirnya gimana nih kalau misalnya orang tua tidak mempersiapkan buat dana pendidikan anak. Yang terjadi adalah anak-anak ini akhirnya masuklah mereka ke panti asuhan. Kasihan banget ya. Gitu loh teman-teman. Ya, itu kesalahan siapa? Menurut saya kesalahan orang tua. Kenapa mereka tidak mempersiapkan dengan baik gitu loh buat anak-anaknya. Kenapa mereka itu pede banget bahwa hidup itu akan berjalan mulus, bahwa mereka akan hidup selamanya happily ever after. Itu nggak ada, teman-teman. Itu hanya ada di dunia dongeng saja gitu loh, teman-teman. Ya itu kita harapan mau begitu ya. Tapi kita juga harus prepare for the worst gitu loh, teman-teman ya. Jangan sampai anak-anak yang apa namanya? Menerima akibatnya gitu. Nah, ini apa namanya? Produk kita ini ya, tadi saya udah cerita ya. Jadi produk Prucerah ini orang tua juga nggak usah nabung lama-lama aja. Cukup 5 tahun aja atau sampai anaknya mau kuliah. Jadi misalnya saat ini anaknya umur 3 tahun ya. Anaknya umur 3 tahun, anggaplah anaknya kuliah umur 18 ya. Berarti dia masih punya waktu 15 tahun lagi. Boleh pilih nih, dia mau store 5 tahun atau 15 tahun. Nah, pasti kalau dia store 5 tahun lebih gede dong, lebih gede. Tapi kan dia masanya lebih singkat gitu ya. Nah, anggaplah dia bilang, "Ah, udah deh, gue mau store-nya nggak apa-apa, gue mau nyicil deh 1 juta tiap bulan," gitu. Misalnya dia bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, 1 juta tiap bulan ya. Nah, tapi ini kan perjalanannya masih 15 tahun nih. Dalam masa 15 tahun ini, sampai anaknya mau kuliah, tiba-tiba di tahun kelima misalnya gitu ya, ternyata si ayah yang tadi saya cerita itu kena kasus kayak teman saya ya, tiba-tiba lah meninggal gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka punya yang namanya Prucerah, ya langsung stop tabung ya, memang udah stop, orangnya udah nggak ada gitu kan. Nanti mulai dari tahun kelima ya, akhir tahun kelima sampai tahun ke-15 itu selama 10 tahun, Prudential yang akan tabungin anak ini tiap bulan. Lanjutin ya, tadinya dia 1 juta ya. Nah, begitu anak ini mau kuliah, ya dananya udah ada semua. Apa yang dibayar oleh Prudential, yang dibayar itu adalah uang pangkal ya, karena dia mau pakai buat kuliah, plus setelah itu dia dapat lagi uang bulanan selama 4 tahun. Wow, luar biasa ya. 48 bulan loh dibayarin oleh Prudential tiap bulan dapat anak ini. Plus setelah dia selesai kuliah setelah 4 tahun ya, dia terima lagi bonus dari Prudential karena dia udah lulus gitu loh. Dan ada potensi juga selama setiap tahun dia dapat bonus juga. Nah, itu teman-teman ya, kira-kira seperti itu gitu loh produk Prudential untuk Prucerah. Nah, apa ininya sama bank gitu ya, kelebihannya gitu. Ya kelebihannya pastinya yaitu tadi, kalau misalnya nabung di bank doang, ya kalau terjadi resiko, kayak temennya saya itu ya, yang meninggal gitu dia sama suaminya, kalau kejadiannya di tahun kelima, tabungannya berapa? Tabungannya ya cuman ada 5 tahun kan di 5 tahun store. Nah, ya cukup nggak itu buat anaknya kuliah nanti? Ya saya yakin sih dengan kalau mereka nabung yang nggak banyak ya mungkin kurang ya gitu loh teman-teman. Nah, tapi kalau dengan Prudential ya istilahnya gini loh teman-teman ya, ini bedainnya ini kayak orang naik lift ya, orang mau dari lantai 1 mau menuju ke lantai 15 gitu loh ya. Pilihannya apa? Boleh naik tangga nggak? Boleh. Boleh naik lift nggak? Boleh naik lift ya. Kalau misalnya dia pilih naik tangga, ya bisa saja dia begitu dia naik tangga dia ngos-ngosan gitu loh. Di tangga kelima dia udah nggak sanggup lagi naik. Nah itu kejadiannya gitu teman-teman. Kalau terjadi resiko, ya dia udah nggak sanggup lagi nerusin. Kayak dia nabung di bank gitu misalnya gitu ya. Nah tapi kalau dia ikut lift ya, naik aja di lift, pencet langsung 15, pasti sampai nggak? Pasti sampai 15. Nah itu sama teman-teman, ikut di Prucerah. Kenapa? Karena ada mesin yang dorong dia naik sampai di lantai 15. Sama nih teman-teman, ada sistemnya Prudential, ada polisnya Prudential, yaitu Prucerah yang bantu anak ini apapun yang terjadi sama orang tua. Kalau saya sehat aja gimana? Oh don't worry, kan duitnya juga sama keluar. Kalau kita hitung-hitung ya, dana di Prucerah dengan dana dia taruh di deposito atau di tabungan itu jauh lebih besar di Prucerah. Nah itu kira-kira teman-teman ya. Jadi apa?
Kenapa saya cerita ini, biar nanti ketika kalian melakukan survei ya, kalian, oh maksudnya udah pernah nih ceritain sama Kak Mona nih seperti ini. Dan nanti summary-nya saya juga taruh ya di apa namanya di grup, jadi kalian bisa baca kembali. Nah itu sih yang saya mau sampaikan malam ini. Kira-kira ada yang mau ditanya juga? Cukup ya? Saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk tadi asuransi pendidikan anak maupun yang asuransi kesehatan Black Card, semisalnya konsumen yang tidak sanggup lagi untuk membayarkan selama jangka waktu yang sudah ditentukan, bisa 5 tahun atau 15 tahun, tapi dikarenakan dia di PHK atau pendapatannya terpotong, bukan karena sakit kronis, bukan karena dia meninggal, tapi dia cuma tidak sanggup lagi untuk membayar. Apakah ada semacam penalti atau malah ada tanggungan yang diberikan oleh Prudential gitu? Oke, ya, thank you ya. Marini ya. Iya. Oke, thank you, pertanyaan bagus banget Marini ya. Jadi memang produk dari apa namanya ya, dari Prudential ini ya semuanya kan kayak gitu ya, pasti ada plus minusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, misalnya dia pilih 5 tahun ya, dia pilih 5 tahun, terus ternyata dia udah bayar 3 tahun nih, 3 tahun, terus kurang 2 tahun lagi ya, dia pilih masa bayar 5 tahun nih. Dia nggak sanggup bayar lagi, terus gimana dong gitu loh, ya kan? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah itu memang menjadi masalah ya. Karena apa? Karena sayang gitu loh, nanti duitnya dia itu jadi nggak bisa cair karena nggak selesai programnya. Gitu sih, kita bilang ke nasabah. Terus nanti, dia bilang begini sih, banyak ya saya alami pertanyaan di lapangan tuh begitu, karena kan saya udah alami sendiri ya. Saya bilang begini sama dia, "Pak, Bu, kenapa sih khawatir ya? Kenapa mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pasti?" Gitu loh. Ya begini deh, gini, kalau misalnya kita tahu ini penting ya buat anak kita, kita pasti usahain nggak? Pasti usahain. Nah, kalau kita bisa usahain, maksud saya gini, sebenarnya yang paling mahal apa sih dalam kehidupan ini? Yang paling mahal itu adalah kondisi kesehatan kita, teman-teman ya. Kalau kita sehat ya dan kita tahu ini penting bagi anak kita pasti cari jalan gimana caranya ini tidak boleh harus kita lunasin dulu ya. Yang lain-lain saya kurang-kurangin gitu ya. Misalnya income saya menurun gitu ya. Ya saya hemat-hemat deh makan segala macam. Tapi untuk anak saya nggak mau karena ini 2 tahun lagi kalau ada apa-apa gitu kan nanti ini gitu loh, kasihan anak saya. Nah, itu, ada nggak resiko misalnya, bapak ibu misalnya berhenti gitu ya, misalnya sayang kan kalau misalnya ini nggak dilanjutin. Nah, kenapa berpikir terlalu jauh? Pasti bapak ibu saya yakin akan usahakan. Kalau tapi bapak ibu saking khawatirnya nih, saya nggak mau deh nanti tiba-tiba, ternyata di tahun ketiga, apa namanya, saya nggak sanggup bayar gitu ya, sayang. Ngapain bapak ibu pikirin tahun ketiga? Emang besok yakin kita masih ada di dunia ini? Ya, apakah yakin 2 bulan lagi masih ada? Kan nggak tahu gitu loh, itu jauh lebih mahal resikonya, karena dia bisa datang tiba-tiba gitu loh. Tapi kalau masalah kesanggupan bayar, don't worry Bapak, Ibu pasti ada rezekinya dan saya yakin Bapak, Ibu selama sehat pasti mengusahakan itu. Cuma kan yang menjadi masalah adalah ketika risiko itu datang gitu loh, tiba-tiba kita kena satu sakit yang aneh gitu ya, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba kita meninggal. Nah ini gimana anak-anak? Kita worry untuk sesuatu yang nggak pasti, tapi ketika itu datang kita malah istilahnya ambiar semua. Nah itu sih jawaban saya biasanya gitu. Nah tapi kalau mau menjawab pertanyaan Marini tadi, biasa saya bilang, iya betul Bapak Ibu. Jadi memang di sini adalah mau nggak mau ya sebagai orang tua ya kita memang perlu selesaikan itu gitu loh sampai dengan selesai. Karena kalau itu tidak selesai sayang kontraknya pasti tidak ini gitu loh, tidak akan cair. Kenapa? Karena istilahnya kita polisnya lapse gitu ya. Pasti ada plus minusnya lah setiap produk gitu loh. Kayak gitu sih. Cukup ya kira-kira ya Marini ya? Ya, jadi, kalau ada yang nanya begitu, gitu ya teman-teman ya. Selalu orang itu gitu ya, mikirnya itu, nanti kalau gua nggak sanggup bayar gimana? Lah, kalau lu nggak sanggup bayar, ya masih lama dan itu tidak pasti kan. Nah, tapi kalau boro-boro mikirin 3 tahun lagi, emangnya masih yakin ada? Masih yakin sehat sebulan lagi? Kan nggak tahu gitu. Nah, kenapa nggak ini gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Ada lagi nggak mau nanya tadi? Dari apa yang saya sampaikan?
Tadi ada yang di apa ya, di chat ya. Nah, tadi chatnya apa ya tadi ya? Oke. Kok ini sih? Oke, rekaman ya, rekaman. Oke, nanti saya taruh lagi di grup deh. Nggak apa-apa, nanti saya taruh aja lagi di grup. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman dalam hal ini kita bertugas ya sebagai seorang market research ya untuk mengetahui nih satu produk ini ada di lapangan ya sudah di launching ya kira-kira seperti apa sih market gitu ya. Jadi teman-teman bisa yang itu tadi saya bilang tujuannya apa gitu ya. Saya sih menyarankan teman-teman waktu melakukan survei ini memang combine ya marketnya ya teman-teman ya. Jangan semua sama gitu loh ya. Misalnya anak muda gitu ya, orang yang misalnya kakak angkatan kalian, kakak sepupu kan dia usia berapa, kira-kira mungkin income-nya mereka mungkin belum nyampe 10 juta, itu contoh aja, contoh misalnya karena mereka masih baru bekerja ya. Nah, kalau kalian combine dengan mereka yang udah lumayan nih, misalnya orang tua kan dia udah punya penghasilan gede dong gitu, atau mereka yang lumayan nih. Kenapa? Biar kita bisa tahu nih dari market yang beragam itu seperti apa gitu. Kenapa ini penting ya? Biar ketika kalian menyusun apa namanya ya nanti laporan segala macam ya kalian dapat feel-nya gitu loh. Oh seperti ini toh ininya gitu loh. Kalau marketnya berbeda, memang ya kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman ya, produk itu nggak pastilah, nggak mungkin cocok untuk semua market gitu loh teman-teman, pasti gitu. Ya dan memang khusus untuk produk-produk Prudential ya, itu marketnya itu memang nggak bisa kalau terlalu low teman-teman, ya nggak bisa kalau terlalu low gitu loh teman-teman ya. Misalnya sorry to say ya, dia buruh, misalnya buruh di satu pabrik gitu misalnya aja ya. Terus teman-teman mau survei dia gitu loh ya, mau survei dia. Boro-boro gitu loh, dia mau yang misalnya mengatur keuangan gimana-gimana, ya itu aja. Apalagi kalau dia buruh harian gitu loh. Ya, untuk makan aja dia nggak jelas bla 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 kayak gitu. Nah itu sih contohnya teman-teman ya. Jadi apa namanya nggak bisa juga kalau terlalu low ya, apa namanya yang nggak cocok lah gitu. Jadi itu pentingnya teman-teman. Contoh paling gampang apa? Misalnya, kenapa sih ada macam-macam mobil ya, misalnya ada mobil Avanza sampai dengan Mercy, karena memang target market beda-beda ya. Orang misalnya jual mobil Mercy ya ke orang-orang yang income-nya misalnya baru 10 juta, waduh bisa ambyar mereka gitu loh ya, boro-boro lah dia cicil Mercy berapa gitu kan. Nah tapi orang-orang yang income-nya udah 100 juta, udah apa, Mercy itu segini aja sama mereka, bahkan mereka koleksi gitu loh. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itulah market. Nah, itu teman-teman belajar ya sehingga bisa nih nanti kira-kira kalau masuk ke perusahaan ya, oh produk ini cocoknya seperti apa. Contoh paling gampang juga misalnya susu ya kan, produk susu. Susu itu kan beda-beda teman-teman ya, apa namanya ada strata-stratanya, benar nggak sih? Ada susu yang berapa gitu kan, satu kaleng itu ratusan ribu. Ya, ada satu kali itu dia nggak terlalu mahal gitu kan. Nah, orang-orang yang merasa gimana, kan kadang kita bingung ya, kok mau ya dia beli gitu kan, susu aja begitu sampai ratusan ribu satu kaleng gitu kan. Nah, ternyata yang penting bagi dia itu, harga itu nggak penting lagi bagi orang-orang market seperti itu teman-teman. Tapi yang dia pentingin itu adalah apa sih kandungannya di dalam gitu kan. Ini organik enggak, apalah mengandung vitamin inilah, itulah, bla bla bla. Nah, itu kita harus tahu teman-teman sehingga kita tahu nih, oh kebutuhan market itu seperti ini. Nah, untuk jadi gini teman-teman ya, jangan dibalik gitu sebenarnya ya, sebenarnya itu jangan dibalik. Kalau misalnya nih satu perusahaan mereka mau menciptakan satu produk gitu ya, jangan ciptain dulu produknya gitu ya, baru, nanti kita sasar kemana. Bisa juga begitu, nggak bisa juga sih seperti itu. Tapi sebenarnya lebih efektif itu, kita makanya butuh nih orang-orang seperti teman-teman yang melakukan namanya market research ya. Misalnya kalian melakukan market research di orang-orang pasangan muda ya, dengan income misalnya di atas 15 juta, yang anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Nah, nanti dari situ tahu nih, oh ternyata orang-orang seperti ini maunya itu misalnya untuk susu anak ya.
kayak gini gitu ya, bagi mereka harga tuh nggak terlalu penting, ratusan ribu aja mereka mau bayar. Tapi kadang-kadang mereka itu bisa loh dari susu aja mereka pamerin gitu loh di medsosnya dia, itu mengangkat harkatnya di whatever itulah teman-teman ya. Nah, jadi, beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya yang agak misalnya income-nya di bawah 10 juta, ya kalian mau tawarin susu ratusan ribu ya kagak laku lah gitu ya, boro-boro dia mau beli gitu loh. Ya, dia beli susu seadanya aja deh, biar anak gua masih bisa dapat lah, vitaminnya gitu. Tapi nggak usah lah sampai ada ini, itu, nggak usah gitu, nggak penting. Nah, itu teman-teman tugasnya, seorang market research ya. Jadi begitu dia, melempar satu produk ke pasar, ya itu tepat sasaran. Sehingga biaya iklan itu nggak hambur-hambur begitu aja gitu loh teman-teman, ya kayak gitu. Cukup ya teman-teman ya. Oke nanti saya taruh. Masih adakah yang mau bertanya? Sudah cukup semua ya? Oke kalau udah cukup ya teman-teman nanti kita coba ya, apa namanya, teman-teman langsung, yang udah isi kemarin, PR-nya itu kan ada isi ya, apa namanya, list nama, saya minta tolong teman-teman, isi list nama ya. Nah, karena di welcome pack ini udah ada untuk, daftar list responden, ya teman-teman pindahin ke situ ya, pindahin ke situ nama-namanya itu, dan teman-teman langsung beraktivitas ya, beraktivitas kita nanti saya juga kasih di grup untuk, ininya. Nah, nanti Sabtu Minggu ini, nanti kita akan, ketemu lagi ya, nanti, kita akan ketemu kayaknya sih saya bilang Senin sih cukup efektif ya, kita akan ketemu lagi Senin depan ya. Nanti kita akan, lihat gitu loh, apa, selama seminggu ini, apa masalah teman-teman di lapangan, ya. Nanti, biar kita tahu apa apa masyarakat seperti apa gimana-gimana gitu ya. Nanti, dari situlah kita diskusi lagi. Dan nanti kita ada bahan lagi yang lain gitu kan. Saya udah janji ya selama 3 bulan ini teman-teman akan, belajar juga yang hal-hal lain selain survei ini tentu saja yang penting lah buat teman-teman, ya. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya rasa, cukup dulu ya, pertemuannya. Nanti kalau ada apa-apa teman-teman boleh taruh di grup ya, nanti saya, bantu jawab ya. Thank you semuanya Permisi, ya, Bu. Permisi, Bu. ya. Kenapa? Permisi, saya mau tanya, buat untuk informasi selanjutnya, kita dapat info dari mana ya, Bu? Siapa ini nanya nih? Akbar, Bu. Oh, Akbar. Oke Akbar, nanti aku undang kamu ya. Nanti aku undang Oh, kamu di, apa namanya, di grup, kan kamu oke. baru gitu. Saya akan undang kamu di grup, jadi kamu semua dapat infonya, ya. Oke, thank you, Bu. Ya, oke. Thank you ya semuanya. Selamat malam. Bye. Terima kasih, Bu. Ya, Terima oke. kasih, Bu. Malam. Ya.